5 alasan pelihara burung puyuh. Berikut 5 alasan kenapa pelihara burung puyuh. Apa saja mereka? Yang pertama, bisnis atau usaha. Sudah menjadi rahasia umum bahwa burung puyuh bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Burung puyuh kecil dan tidak perlu lahan besar untuk membudidayakannya. Karena ukuran mereka kecil, burung puyuh juga sangat cepat untuk produksi telur dan pemanenan daging dibandingkan dengan binatang ternak lainnya. Untuk perbandingan, kita bisa bandingkan antara burung puyuh dan ayam petelur. Untuk burung puyuh, masa penetasan mereka hanya butuh waktu 17-18 hari. Sedangkan untuk ayam petelur, mereka butuh waktu 21 hari. Dan untuk burung puyuh, mereka sudah mulai bertelur di usia mereka 6-8 minggu. Sedangkan untuk ayam petelur, mereka butuh waktu lebih lama, yakni mereka mulai bertelur ketika usia mereka 20-22 minggu. Nah, bagaimana? Tertarik untuk menjadikan burung puyuh sebagai komoditi bisnis? Alasan kedua adalah daging dan telur. Selain untuk ide bisnis, pemeliharaan burung puyuh juga sangat baik untuk pemenuhan kebutuhan protein keluarga. Teman-teman bisa memanfaatkan telur dan daging mereka. Untuk pemanenan burung puyuh sebagai daging bisa dilakukan ketika burung puyuh berusia 6-7 minggu. Di masa ini, daging mereka masih sangat lunak dan nikmat. Bila dibiarkan terlalu lama, rasa dan tekstur daging akan berubah. Untuk pemanenan telur, biasanya mereka bertelur hampir setiap hari bila mereka mendapatkan asupan makanan yang cukup dan tempat tinggal yang nyaman. Selain itu, pastikan mereka jauh dari kebisingan dan binatang lain yang mengancam. Produksi telur puyuh akan sangat berkurang bila mereka stres. Alasan ketiga adalah solusi ternak di lahan terbatas. Untuk yang memiliki lahan terbatas, burung puyuh bisa menjadi solusi yang pas untuk hewan ternak. Karena kecil, burung puyuh tidak membutuhkan lahan yang luas untuk bisa memelihara mereka. Banyak kaum muda yang tinggal di apartemen, kos, atau tempat tinggal lain yang tidak mempunyai lahan sama sekali, akan tetapi mereka tetap bisa memelihara burung puyuh di dalam apartemen atau tempat tinggal mereka. Caranya adalah menggunakan box, kandang, kontainer yang diberi lubang untuk ventilasi, dan lain sebagainya. Contoh kardus mie instan bisa digunakan untuk memelihara 10 anakan burung dan 2-3 burung puyuh usia dewasa. Dengan catatan pastikan kandang mereka dirawat dan dibersihkan secara rutin ya. Alasan keempat adalah minim perawatan. Burung puyuh cenderung binatang yang easy going atau mereka tidak banyak menuntut perhatian. Selama kebutuhan basic untuk makan, minum, dan mandi debu terpenuhi, mereka sudah bahagia. Tips untuk pelihara burung puyuh di lahan terbatas, teman-teman bisa memenuhi kebutuhan akan mandi debu mereka dengan cara menyediakan satu kotak atau nampan kecil yang sudah diisi dengan debu. Tujuannya adalah menjaga kadar minyak pada bulu-bulu mereka agar tetap terjaga. Dengan sering mandi debu, kondisi bulu mereka akan selalu prima. Dengan bulu-bulu yang sehat, penyakit yang menyerang melalui kulit bisa diminimalisir. Alasan kelima adalah pupuk. Jangan remehkan, ukuran mereka memang kecil. Meski kecil, mereka mampu memproduksi kotoran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebun teman-teman. Untuk pemeliharaan burung puyuh, sistem umbar seperti yang saya terapkan, proses pembuatan pupuk akan lebih mudah. Karena saya hanya menambahkan daun kering atau bahan lain yang bisa terurai di beberapa sisi di tempat tinggal mereka, di mana kotoran mereka terkumpul. Setelah beberapa minggu, saya hanya menambahkan daun kering dan membalik gundukan yang sudah ada, dan begitu seterusnya. Dalam waktu 5-6 bulan, saya memperoleh pupuk yang kaya akan nutrisi untuk tanaman-tanaman saya.
Bagi teman-teman yang memelihara beberapa burung puyuh di kandang, teman-teman bisa menggunakan ember besar untuk pembuatan kompos dengan proses hampir serupa dengan apa yang saya lakukan. Bonus, sebagai binatang peliharaan, selain untuk telur dan daging, mereka juga bisa dijadikan binatang peliharaan. Dengan penanganan yang tepat, burung puyuh sangat mudah untuk menjadi jinak. Selain itu, mereka juga bisa dikenalkan dengan anggota keluarga lainnya. Untuk puyuh-puyuh saya, mereka sudah terbiasa untuk berbagi kebun belakang dengan kucing dan anjing saya. Nah, itulah beberapa alasan untuk pelihara burung puyuh. Ada yang ingin teman-teman tambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagaimana teman-teman, tertarik untuk pelihara puyuh sekarang juga? Tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin pelihara puyuh, akan tetapi ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan seputar burung puyuh, silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga. Like dan bagikan video ini. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe sekarang juga untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ernesta pamit. Bye.